Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran kelima dengan judul Paskah. Musa membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir sekitar 600.000 orang yang terhitung hanya laki-laki dewasa. Bacalah Keluaran 12 ayat 37. Belum terhitung istri dan anak-anak, bahkan banyak orang dari berbagai bangsa bergabung dengan mereka. Keluaran 12 ayat 38. Kemungkinan besar jumlah mereka hampir 2 juta orang jika masing-masing pria dewasa punya 1 istri dan punya 1 sampai 2 orang anak. Jika Anda sebagai Musa yang memimpin Eksodus itu, pikirkanlah apa sebetulnya yang paling Anda butuhkan. Ya, tentu yang paling Anda butuhkan adalah cara dan strategi untuk mengeluarkan bangsa itu dari cengkraman Firaun yang keras kepala. Pasti sangat sulit membawa kumpulan manusia yang sangat besar itu, belum lagi barang-barang serta ternak, kambing, domba, dan lembu sapi yang sangat banyak. Membayangkan hiruk pikuk dan kegaduhannya saja sudah cukup membuat nyali seorang pemimpin menjadi ciut bahkan stres. Jadi kita sepakat bahwa siapapun yang memimpin pasti akan meminta kepada Tuhan otoritas, fasilitas, teknik dan strategi mengeluarkan bangsa itu pertama-tama. Tapi ironisnya, Tuhan justru sama sekali tidak memberikan semua itu, bahkan menyinggungnya pun tidak. Tuhan juga sama sekali tidak memberikan petunjuk pelaksanaan bagaimana mengolah tanah perjanjian yang melimpah berkatnya dengan susu dan madu serta kekayaan alam lainnya. Bahkan Tuhan tidak memberikan strategi perang untuk menghalau bangsa-bangsa yang akan menghalangi mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Justru yang Tuhan berikan adalah sabda tentang ritual ibadah, yaitu cara merayakan hari raya Paskah dan roti tak beragi. Kedua hari raya itu adalah ibadah. Ya, ibadah berjamaah. Bukan ibadah pribadi. Bukan pula ibadah keluarga. Tapi ibadah bersama-sama dalam kumpulan atau persekutuan umat. Dan memang Tuhan sendiri menyuruh Musa menghadap Firaun untuk menyampaikan alasan utama mengapa ia ingin membebaskan bangsa itu. Alasannya adalah untuk beribadah. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Dan perkataan yang sama diucapkan berulang-ulang hampir dalam setiap tulah yang akan ditimpakan kepada Mesir, yaitu, lepaskan mereka supaya beribadah kepadaku. Bacalah ayat-ayat berikut ini. Nah, apa maksud Tuhan atas semua ini? Pesan apa sebetulnya yang dikandung pada perintah Allah untuk beribadah secara berjamaah? Yang pertama, Tuhan ingin orang Israel memprioritaskan ibadah mereka kepada Allah dengan iman. Sebab ibadah yang disertai iman akan menjadi energi buat mereka untuk menjalani kehidupannya. Dengan kata lain, fokus mereka adalah ibadah. Yang mereka upayakan lebih dulu adalah ibadah. Maka berkat segala sesuatu akan datang kepada mereka dari kekuatan ibadah itu. Yang kedua, Tuhan mau bangsa Israel itu tidak bekerja tanpa henti. Mereka harus berhenti bekerja. Berhenti bukan karena lelah, tapi hanya karena satu alasan utama, yaitu untuk beribadah. Konsekuensinya jelas, siapapun yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah, maka mereka sendiri yang mengundang kutuk ke dalam hidup mereka. Seperti halnya Firaun yang menghalangi mereka beribadah dengan cara sengaja menambah pekerjaan mereka dan membuat pekerjaan mereka semakin berat, bahkan tidak menerima alasan apapun agar mereka beribadah. Maka Firaun sendiri yang telah mengundang ancaman tulah dan kutuk masuk ke dalam hidupnya, keluarganya, dan jutaan orang dari rakyatnya. Bacalah Keluaran pasal 5 dengan cermat dan teliti. Sekalipun Firaun sudah diperingatkan tentang bahaya yang akan menimpa jika ia tetap menolak bangsa itu pergi untuk beribadah, namun Firaun tetap bersikeras. Ancaman itu diucapkan Musa berkali-kali dengan jelas. Firaun justru menuduh keinginan bangsa itu untuk beribadah sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Keluaran 5 ayat 17. Karena keinginan beribadah itu, Firaun juga menuduh alasan orang Israel itu adalah dusta. Keluaran 5 ayat 9. Bahkan Firaun semakin merajalela dengan memotong gaji mereka, yaitu hak mendapat jerami, dan justru mendapat lebih banyak lagi pekerjaan membuat batu bata. Keluaran 5 ayat 18.
Itulah yang menyebabkan tangisan dan jeritan bangsa Israel sampai ke langit, ke telinga Allah. Dan Allah tak lagi menahan segala tulah kutuk dan sampar yang mendatangi Firaun dan seluruh tanah Mesir. Cobalah perhatikan dan renungkan kehidupan Anda sekarang. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Apakah Anda telah kehilangan prioritas beribadah dalam jamaah? Atau apakah ibadah Anda sekarang sekedar formalitas alias tanpa iman yang sungguh? Apakah Anda sebetulnya punya kesempatan beribadah tapi memilih terus bekerja? Atau justru Anda sekarang yang menyebabkan orang lain bekerja tanpa henti dan menjadi penghalang bagi mereka untuk beribadah? Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan, tanggal 31 Juli 2025, bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.